Thinking out time for ada FOMO berita and no better name to discuss hangat today ya, than Tesla. That we have been following throughout the morning as Elon Musk and the White House are responding to a Selain report from pengenaan tarif Politico claiming the Tesla impor CEO oleh Sid Steppenwolf is Donald Trump pada again beberapa negara yang releasing statements tadi airing juga headline informasi Lebanon yang Elon heboh Musk adalah after those reports isu from atau Politico that apa ya, he is rumor going to step away from pengunduran Doge. diri Caroline Elon Levitt Musk saying the job is not done yet, and dari Elon Musk echoing Departemen that on Efisiensi his X page. Pemerintah If there are any more comments atau from either of them Doge, or others related to the Trump administration, we'll bring that to you right apakah here on Live informasi Action itu Fox. true news atau fake news? Itu coba kita akan telusuri di saat ini. Berdasarkan informasi yang tersedia hingga saat ini, tidak ada kepastian resmi bahwa Elon Musk telah keluar dari Departemen Efisiensi Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump. Namun ada beberapa alasan yang mungkin menjadi latar belakang spekulasi atau potensi keputusan tersebut yang bisa dijelaskan mungkin sebagai berikut. Yang pertama adalah tekanan publik dan kontroversi. Sejak Elon Musk ditunjuk untuk memimpin Doge bersama Vivek Ramaswamy pada November 2024, kebijakan efisiensi pemerintahan yang agresif seperti pemecatan massal pegawai federal dan pembubaran lembaga seperti USAID menuai kritik keras dari publik, serikat pekerja, dan kalangan hukum. Misalkan langkah Doge untuk memangkas anggaran dan tenaga kerja federal mendapat tantangan hukum dari serikat pekerja dan bahkan diblokir oleh pengadilan, seperti keputusan Hakim Carl Nichols pada Februari 2025 yang memerintahkan pemulihan pegawai USAID. Tekanan ini mungkin membuat posisi Musk tidak nyaman, terutama karena ia dikenal sensitif terhadap persepsi publik di media sosial seperti X miliknya. Hal yang kedua mungkin adalah fokus kembali pada bisnis pribadi. Musk adalah CEO dari beberapa perusahaan besar seperti Tesla, SpaceX, dan X Corp yang semuanya membutuhkan perhatian penuh. Peran di Doge, meskipun informal dan tidak digaji, tampaknya menyita waktu dan energi, terutama dengan target ambisius Trump untuk menyelesaikan reformasi pada Juli 2026. Ada kemungkinan Musk dan Trump sepakat bahwa ia lebih bermanfaat bagi agenda mereka dengan kembali fokus pada inovasi bisnisnya yang juga mendukung visi Trump secara tidak langsung, misalnya melalui kontrak SpaceX dan dengan pemerintah. Hal yang ketiga, mungkin karena konflik kepentingan ya. Keterlibatan Musk di Doge menimbulkan kekhawatiran tentang konflik kepentingan karena perusahaan-perusahaan seperti SpaceX dan Starlink memiliki kontrak besar dengan pemerintah AS. Kritik dari kalangan etik seperti Ann Skate dari Universitas Santa Clara menyoroti bahwa Musk bisa memanfaatkan posisinya untuk keuntungan bisnis pribadi. Untuk menghindari tuduhan ini, mundur dari Doge bisa menjadi langkah strategis. Yang keempat, mungkin adalah sentimen di media sosial dan spekulasi. Postingan di X pada awal April 2025 menyebutkan bahwa Trump mengindikasikan Musk akan mundur dalam beberapa minggu dengan alasan Trump puas dengan kontribusi Musk di Doge. Tapi mereka sepakat ia harus kembali ke bisnisnya. Meski ini belum dikonfirmasi oleh sumber resmi, sentimen tersebut mencerminkan persepsi bahwa peran Musk di Doge mungkin hanya sementara atau telah mencapai titik puncaknya. Yang kelima, batas waktu tugas Doge. Doge atau Doge atau DOGE dirancang sebagai satuan tugas sementara dengan tenggat waktu hingga 4 Juli 2026. Jika Musk merasa tugas awal seperti membentuk kerangka efisiensi atau meluncurkan gebrakan besar seperti penghapusan USAID sudah selesai,
ia mungkin memilih mundur lebih awal untuk menghindari keterlibatan dalam implementasi jangka panjang yang penuh tantangan politik. Namun perlu dicatat bahwa hingga tanggal saat ini, 4 April 2025, tidak ada pernyataan resmi dari Trump, Musk, atau Gedung Putih yang mengkonfirmasinya pengunduran diri Musk. Informasi ini lebih banyak bersumber dari spekulasi media dan postingan di X, sehingga kebenarannya masih perlu diverifikasi. Jika ada perkembangan terbaru setelah tanggal ini, itu bisa memberikan kejelasan lebih lanjut. Jadi kawan-kawan, alasan pastinya masih belum jelas sepenuhnya, tapi tekanan publik, fokus bisnis, dan dinamika politik sepertinya menjadi faktor utama yang mungkin mendorongnya. Sebelumnya, Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE, Department of Government Efficiency, adalah sebuah inisiatif yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump pada masa jabatan keduanya yang dimulai pada 20 Januari 2025. DOGE bukan departemen pemerintah resmi dalam struktur formal, melainkan sebuah badan nasihat yang beroperasi di luar birokrasi tradisional. Trump mengumumkan pembentukannya pada 12 November 2024 sebelum pelantikan dan menunjukkan Elon Musk serta Vivek Ramaswamy sebagai pemimpin bersama. Nama DOGE atau Doge sengaja dipilih dengan nuansa humor, merujuk pada cryptocurrency Dogecoin yang didukung oleh Musk, sekaligus mencerminkan pendekatan non-konvensional mereka. Apa tujuan dari Doge? Tujuan utama Doge adalah meningkatkan efisiensi pemerintah Amerika Serikat dengan cara memangkas pengeluaran federal. Doge bertugas mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan dana dalam anggaran federal yang mencapai sekitar 6,5 triliun dolar per tahun. Musk dan Ramaswamy menargetkan penghematan hingga 12 triliun dolar melalui pemotongan program yang dianggap tidak efisien, seperti inisiatif DEI atau Diversity, Equity, and Inclusion, dan bantuan luar negeri tertentu. Yang kedua, menyederhanakan birokrasi. DOGE berupaya membongkar regulasi yang dianggap berlebihan dan merestrukturisasi lembaga-lembaga federal untuk mengurangi tumpang tindihnya fungsi. Contohnya, mereka mengusulkan pengurangan jumlah lembaga federal dari lebih dari 400 menjadi hanya 99. Yang ketiga, modernisasi teknologi. DOGE merupakan penggunaan teknologi canggih seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, pembayaran, dan data pemerintah. Yang keempat, mendukung visi Trump. Badan ini sejalan dengan janji kampanye Trump untuk menguras rawa atau drain the swamp, yaitu mengurangi pengaruh birokrasi yang lambat dan tidak responsif, serta menciptakan pemerintah yang lebih kecil dan hemat biaya sebagai hadiah bagi rakyat Amerika pada 4 Juli 2026 bertepatan dengan 250 tahun deklarasi kemerdekaan. DOGE dirancang sebagai proyek sementara dengan tenggat waktu hingga Juli 2026, di mana Musk dan Ramaswamy memberikan rekomendasi kepada Gedung Putih dan Kantor Manajemen Anggaran atau EOB tanpa memerlukan persetujuan Kongres. Dampak bagi Amerika Serikat apa ya? DOGE. Dampak DOGE terhadap AS bisa lihat dari berbagai sudut, baik positif maupun negatifnya. Berdasarkan perkembangan hingga April 2025, dampak positifnya yang pertama, penghematan anggaran. Dalam waktu kurang lebih dari sebulan sejak dibentuk, DOGE mengklaim telah menghemat lebih dari $1 miliar dengan membatalkan kontrak terkait program yang tidak sejalan dengan prioritas Trump. Jika target 2 triliun tercapai, ini bisa mengurangi defisit fiskal dan membebaskan dana untuk proyek-proyek prioritas seperti infrastruktur atau pertahanan. Yang kedua, dampak positifnya adalah efisiensi operasional. Modernisasi sistem pemerintah melalui teknologi seperti yang dilakukan Musk di X berpotensi meningkatkan kecepatan dan akuntabilitas layanan publik. Misalkan, pengambil alihan United States Digital
USDS oleh Doge menunjukkan fokus pada digitalisasi. Ketiga, apa impact positifnya? Dukungan untuk inovasi. Dengan Musk di belakangnya, Doge bisa mendorong iklim yang lebih ramah terhadap bisnis dan teknologi, termasuk cryptocurrency. Ini terlihat dari lonjakan harga Bitcoin lebih dari 10% setelah pengumuman keterlibatan Musk. Yang keempat, bipartisan potensial. Meski kontroversial, gagasan pemangkasan birokrasi mendapat dukungan dari berbagai anggota Partai Republik dan Demokrat, menunjukkan potensi konsensus untuk reformasi tertentu. Selain 4 dampak positif, ada beberapa juga dampak negatifnya. Dampak negatif pembentukan Doge Institution ini. Yang pertama, gejolak sosial. Kebijakan agresif Doge seperti pemecatan massal pegawai federal dan penutupan lembaga seperti USAID pada Februari 2025 memicu protes dari serikat pekerja, bayar pajak, dan anggota parlemen Demokrat. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, menimbulkan ketidakstabilan ekonomi lokal. Kedua, tantangan hukum. Upaya Doge seringkali terhambat oleh gugatan hukum. Misalkan pada Februari 2025, Hakim Federal Carl Nichols memerintahkan pemulihan pegawai USAID setelah serikat pekerja menang di pengadilan, menunjukkan batas kewenangan Doge sebagai bahan informal. Yang ketiga, konflik kepentingan. Keterlibatan Musk menuai kritik keras karena potensi konflik kepentingan dengan bisnisnya, Tesla, SpaceX, dan Starlink, yang bergantung pada kontrak pemerintah. Senator Elizabeth Warren bahkan menyebut Doge atau Doge sebagai tempat terjadinya korupsi pada Januari 2025. Ketiga, eksistensi birokrasi. Banyak lembaga seperti Pentagon dan Departemen Kesehatan menolak arahan Doge, seperti saat mereka melarang pegawai menjawab surel Musk pada Februari 2005. Ini menunjukkan kesulitan menerapkan perubahan radikal dalam sistem yang sudah mapan. Keempat, dampak negatifnya adalah ketidakpastian ekonomi. Pemotongan anggaran besar-besaran berisiko melemahkan sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan, yang bisa berdampak pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi, konklusinya adalah Doge adalah eksperimen ambisius Trump untuk mereformasi pemerintah Amerika Serikat dengan pendekatan bisnis ala Elon Musk. Tujuannya jelas, efisiensi, penghematan, dan pemerintahan yang lebih ramping. Dampaknya bagi AS hingga kini bercampur. Ada penghematan nyata dan dorongan inovasi, tapi juga ada resistensi keras, tantangan hukum, dan risiko sosial ekonomi. Keberhasilan Doge akan tergantung pada kemampuan Musk dan Ramaswamy mengatasi hambatan politik, serta membuktikan bahwa pendekatan mereka benar-benar menguntungkan rakyat Amerika, bukan hanya kepentingan elit bisnis atau agenda politik sempit. Hingga April 2025, Doge masih dalam tahap awal, dan hasil akhirnya baru akan terlihat mendekati tengah waktu tahun 2026. Demikian informasi ini.